saya Pututia Sulandari dengan NIM 181308108. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes awal analisis urin. Soal yang pertama, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Jawabannya Ca2+, Mg2+, iodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal nomor 2, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Jawabannya, urin berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030. pH bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, beda keton. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Jawabannya, siklus urea, siklus reaksi biokimia yang menghasilkan urea dan amonia. Siklus ini terjadi pada organisme ureotelik. Siklus urea mengubah amonia yang sangat beracun menjadi urea. Siklus urea terjadi terutama di hati dan pada tingkat yang lebih rendah di ginjal. Siklus nitrogen, suatu proses perubahan senyawa yang mengandung. Soal nomor 4, jelaskan tahapan siklus urea. Jawabannya yang pertama dengan peran enzim karbomoil fosfat. 1. Ion aluminium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbomoil fosfat. Dengan reaksi ini diperlukan tahapan energi atau ATP. Yang kedua, dengan enzim ortinin transkarbomilase, karbomoil fosfat bereaksi dengan lortinin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfea. Tahapan nomor 4, dengan peran enzim arganin suksinat liase, L-arganin no suksinat dipecah menjadi fumarat dan arginin. Dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ortinin dan urea.
Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan oligoria? Jawabannya, oligoria adalah kondisi ketika jumlah urin yang keluar sedikit atau jarang buang air kecil. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 liter per kilogram berat badan per jam. Soal nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Jawabannya, tujuannya untuk meminimalkan degradasi yang terikat pada kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi. Pengawetan urin yang umumnya digunakan termasuk asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Soal nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 2 ml urin. Perubahan warna yang diamati, jelaskan reaksi kimia yang terjadi. Jawabannya, reaksi kimia yang mungkin terjadi yaitu bilirubin yang terdapat pada urin akan dioksidasi oleh oksidator kuat yaitu HNO3 sehingga akan menghasilkan perubahan warna mulai dari hijau menjadi biru, ungu, merah, dan jingga. Soal nomor 8, pada uji koagulasi dilakukan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein fosfat yang selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada pada protein sebab fosfat akan larut dalam suatu asam, tuliskan reaksi yang terjadi. Jawabannya, protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu sehingga protein dan fosfat dapat penambahan CH3COOH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Jawabannya, reaksi antara protein dalam urin dengan HNO3 pekat membentuk cincin akibat denaturasi protein HNO3 pekat. Reaksinya dapat dilihat dalam video.
Soal nomor 10, sebutkan makna uji Bendik semi kualitatif pada analisis urin. Jawabannya, makna uji Bendik semi kualitatif pada analisis urin yaitu uji kualitatif menunjukkan adanya glukosa urin dengan prinsip bereaksi Bendik yang mengandung kuprisulfat dalam suasana basah akan tereduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehida atau ketan bebas yang menjadi kuprioksida. Nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar urin. Jawabannya, yang pertama dengan pembuatan belangko. Belangko dibuat dengan cara ke dalam labu 100 ml ditambahkan 1,5 ml NaOH 10% dan 20 ml larutan aspartat jenuh dan 1 ml Aquades. Kemudian kocok dan diamkan selama 25 menit. Setelahnya encerkan larutan labu. Pembuatan standar 1 dan standar 2. Ke dalam labu 100 ml ditambahkan 1,5 ml larutan NaOH 10% dan 20 ml larutan asam pikrat jenuh dan 1 ml standar 1 dan uji 1 dan uji 2. Ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 NaOH 10% dan 20 ml larutan asam pikrat jenuh dan 1 ml urin. Kemudian kocok dan diamkan selama 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai. Soal nomor 12, uji indikasi. Sebanyak 8 ml urin dan 8 ml bereaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian tunggu beberapa menit dan diamkan selama 3 menit. Ditambahkan 3 ml larutan kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Jawabannya, terjadinya perubahan warna biru indigo ini diakibatkan karena reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat mengoksidasi gugus karindoksil membentuk biru indigo yang larut dalam kloroform. Nomor 13, pada uji beda keton, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na nitroposida dan 1-2 tetes larut amonium hidroksida pekat. Diamkan selama 25 menit. Hasil positif ditandai dengan warna ungu. Apa yang Jawabannya, penyebab terjadinya warna ungu yaitu karena adanya reaksi antara nitroposida dengan asetat dan aseton yang merupakan beda keton dalam urin, sehingga urin dapat dinyatakan positif mengandung beda keton.
Nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksinatliase. Jawabannya, dengan peran enzim arginin suksinatliase, L-arginin suksinat dipecah menjadi fumarat, dan L-arginin dengan peran enzim arginin, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitinin dan urea. Nomor 15, seiring dengan makin lamanya berpuasa, maka mulai menggunakan bedak keton, sehingga glukosa darah dapat bertambah. Jenis protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk glukogenase juga berkurang. Jelaskan akibat yang terjadi pada siklus urea. Jawabannya, jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk glukogenesis berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya pengukuran pembentukan urea. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tes awal analisis urin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton.